saya Nur Aliyah Hairunisa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video yang berisikan tentang simulasi intervensi individu atau intervensi mikro. Selamat menonton. Selamat siang Dek, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oh iya, tadi habis ngapain aja di Bali? Tadi udah jahit-jahit Mbak. Terus aku jahit baju sama adek. Oh gitu, keren banget ya. Gimana, seru nggak? Seru banget Mbak, baru pertama kali ini saya menjahit. Wah bagus itu, berarti kamu semakin berkembang ya di sini, dapat temen, dapat ilmu baru, ya nggak? Iya Mbak. Ya udah, jadi Mbak langsung aja ya. Untuk pertemuan hari ini, sesi ini Mbak akan mulai menjelaskan mengenai logoterapi. Jadi mungkin kamu masih agak asing sama istilah ini, Mbak jelasin dulu ya. Oke Mbak. Oh ya, jadi sebelumnya Mbak mau izin nge-record ya, biar nanti enak gitu. Iya. Biar Mbak juga bikin laporannya enak. Nggak apa kan? Ya nggak apa-apa kamu. Ya, jadi logoterapi itu pengajaran mengenai makna kehidupan, di mana nantinya klien seperti kamu itu dapat mengambil hikmah dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, sekarang bisa kita mulai? Ya Mbak silakan Mbak. Untuk yang pertama, Mbak mau tanya dulu ya. Gimana sih perasaan kamu pertama kali masuk ke balai ini? Gimana ya Mbak? Perasaan saya campur aduk. Sedih lihat ibu saya, shock ketika saya dibawa ke polisi. Terus kamu nyesel nggak deh atas kesalahan yang kamu lakuin? Kayaknya sih Mbak, ya gimana lagi udah terlanjur. Bener juga ya. Oh iya, bagus sih kalau kamu punya rasa penyesalan. Jadi sebenarnya usia-usia remaja seperti kamu itu, setelah mereka melakukan kesalahan itu, mereka tuh kayak merasa biasa aja gitu, malah nggak merasa nyesel, malah diulangi lagi kesalahannya secara berulang-ulang. Nah terus kamu punya bayangan nggak setelah keluar dari balai ini mau ngapain? Kan habis ini kamu mau keluar kan dari sini? Mungkin kerja Pak buat ngasih uang ke ibu sama adik. Oh iya, bagus itu. Kamu udah punya pandangan belum mau kerja di mana? Sebenarnya banyak sih Mbak, yang mungkin lebih ke pabrik Mbak, biar gajinya gede buat nyenengin ibu sama adik. Gitu, bagus sih. Nah, semoga besok habis keluar dari sini cepat dapat kerja ya. Nah, terus ada yang perlu kamu ingat. Ini hal yang paling penting sih. Jadi, kamu setelah keluar dari sini, kalau bisa, Mbak hanya menyarankan ya, nggak mengharuskan. Jadi kalau bisa, kesalahan yang udah kamu lakukan sekarang itu jangan diulangi kembali. Kamu kan masih di bawah umur nih, masuk sini, masuk balai ini. Jadi hukumannya, pasalnya, kamu nggak terjerat ke kepolisian atau ke lapas untuk orang dewasa. Tapi kalau misalnya kamu mengulangi kesalahan yang sama, berarti kan kamu udah nggak umur 18, ya kan? Udah lebih dari umur 18, 19 lah atau 20. Nah, otomatis nggak akan masuk ke sini lagi, tapi kamu akan masuk ke lapasnya orang dewasa atau penjara. Jadi kalau bisa jangan diulangi, Mbak hanya menyarankan ya. Nah, terus Mbak mau tanya, ini langsung masuk ke materi ya, langsung masuk materi logoterapi. Mbak mau tanya nih, kamu tahu nggak sih arti kehidupan itu seperti apa bagi kamu sendiri? Nggak tahu Mbak. Bingung ya? Nah, Mbak kasih contoh ya. Jadi arti kehidupan itu sebenarnya bisa diartikan sebagai makna kehidupan. Jadi setiap orang itu pasti memiliki makna kehidupan. Jadi nggak setiap orang itu hidup cuma datar-datar aja, atau setiap orang itu kayak menjalani hidupnya dari bangun tidur lagi, nggak kayak gitu. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai makna tersendiri di hidupnya. Nah contohnya kayak Mbak ya, Mbak contohin diri sendiri. Bagi Mbak itu makna kehidupan itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Karena dengan bermanfaat bagi orang lain, Mbak bisa merasakan kesenangan tersendiri, kayak kebahagiaan tersendiri. Terus bisa membantu orang lain tuh, nanti orang lain juga terbantu gitu kan, membuat hidup kita jadi lebih berarti gitu. Nah,
Dengan contoh yang udah Mbak paparkan tadi, kamu paham nggak makna kehidupan bagi diri kamu itu seperti apa? Apa ya Mbak? Mungkin membahagiakan ibu sama adikku. Bagus sih sebenarnya kamu punya pandangan ingin membahagiakan kedua orang tua sama adikmu, tapi sebenarnya itu tuh bukan makna kehidupan, kayak lebih ke tujuan hidup gitu loh. Jadi misalnya seseorang lagi di posisi sekarang pasti kan punya tujuan nih, misalnya mau membahagiakan kedua orang tua, mau memberangkatkan haji, mau jadi orang sukses. Nah itu termasuk tujuan hidup. Tapi kalau makna hidup itu lebih ke gimana sih kamu maknai kehidupanmu gitu. Ada pandangan nggak? Mungkin menjadi orang yang lebih baik. Nah betul, itu bisa ya. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik itu salah satu cara kamu untuk memaknai kehidupan. Misalnya kehidupan ini kan cuma berlangsung sekali, nggak akan berulang kali reinkarnasi gitu, nggak mungkin ya kalau dalam Islam. Nah karena kehidupan ini cuma sekali, bagaimana caranya kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menjadi orang yang lebih baik, termasuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah itu menjadi salah satu cara kita memaknai kehidupan. Nah terus selanjutnya, dengan kesalahan yang udah kamu lakukan sekarang, dengan kamu kan sekarang istilahnya kamu lagi jatuh ke lubang pertama ya, kalau bisa jangan jatuh ke lubang yang kedua. Nah kamu kan lagi jatuh ke lubang pertama nih, kamu ada yang bisa kamu petik nggak dari permasalahan yang kamu hadapi sekarang? Hikmah yang dapat kamu ambil apa? Menurutku hikmah yang dapat diambil, kita tuh harus berpikir dalam melakukan sesuatu. Betul. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir matang-matang gitu ya. Soalnya emang hal-hal yang udah sering dilakukan sama remaja-remaja itu biasanya mereka tuh nggak berpikir dahulu sebelum bertindak. Misalnya mau ngerokok ya ngerokok, tapi nggak mikir gitu efeknya gimana buat badan. Begitu juga dengan pengguna itu kan mereka nggak berpikir jangka panjang, entah nanti tubuhnya rusak, kemudian daya berpikir otaknya menurun dan sebagainya. Nah perilaku seperti itu kan berarti termasuk merugikan diri sendiri kan. Nah jadi sebaiknya setiap mau melakukan hal apapun atau melakukan keputusan kayak kamu, aku bakal mutusin seperti ini, berarti harus berpikir dahulu sebelum bertindak. Itu hikmah yang dapat kamu ambil ya, salah satu hikmah yang dapat kamu ambil. Udah bagus sih kamu bisa memahami makna kehidupan, udah dapat memetik hikmah dari permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Berarti kamu udah paham ya dengan sesi kita kali ini? Iya Mbak. Ada yang dapat diambil kan? Ya. Kalau gitu untuk sesi selanjutnya nanti Mbak bikin kontrak baru lagi. Tapi untuk sekarang kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat berkegiatan kembali. Selamat siang. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.